Di sini saya akan menceritakan salah satu drama budaya yang berasal dari daerah saya, yaitu daerah Bali. Tarian ini sering dikenal dengan nama calon arang. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang calon arang tersebut. Oke. Tarian drama ini mengisahkan tentang seorang janda sakti yang berasal dari daerah Desa Gira yang bernama Calon Arang. Calon Arang sendiri memiliki seorang putri cantik bernama Ratna Manggali. Kisah tersebut terjadi pada zaman pemerintahan Kerajaan Prabu Erlangga yang memerintah di Kerajaan Daha Kediri, Jawa Timur pada tahun 1006 sampai 1042 Masehi. Dalam pemerintahan tersebut, cobaan datang dari calon arang yang memiliki ilmu hitam dan ditakuti oleh semua orang. Cobaan di kerajaan tersebut terjadi karena calon arang merasa marah karena anak perempuannya tidak ada yang berani melamar. Pemuda-pemuda desa tidak ada yang berani karena takut akan kekuatan ilmu hitam yang dimiliki oleh orang tuanya. Mengetahui kejadian tersebut, calon arang melakukan Durga Puja, yaitu permintaan untuk menebar sebuah wabah penyakit atau yang di Bali biasa disebut dengan gerubuk. Maka terjadilah wabah. Banyak penduduk yang sakit, bahkan banyak yang sampai meninggal dunia. Saking banyaknya korban membuat Raja Erlangga memikirkan jalan keluarnya. Salah satunya adalah dikirimnya bala tentara untuk menumpas calon arang. Namun usaha tersebut gagal. Rupanya calon arang terlalu sakti untuk ditumpas oleh bala tentara tersebut yang dikirim oleh Raja Erlangga. Serangan itu malah membuat kemarahan calon arang semakin menggebu-gebu, hingga membuat sang Raja Erlangga mendapat petunjuk. Empu Baradah, salah satu penasehat Raja Erlangga yang berkedudukan di Lemah Tulis, bisa mengalahkan calon arang. Salah satu strategi yang dilakukan Empu Baradah menurut Kitu adalah perkawinan politik yang tujuannya adalah menggerogoti dari dalam keluarga calon arang, yakni mengawinkan muridnya yang bernama Empu Bahula dengan Ratna Manggali. Dikisahkan bahwa lamaran diterima oleh calon arang, lalu kawinlah Bahula dengan Ratna Manggali dan tinggallah Bahula di rumah mertuanya. Perkawinan tersebut berjalan dengan lancar dan Empu Bahula hidup bersama mertuanya. Diceritakan juga akhirnya Empu Bahula tahu tentang ritual-ritual yang dilakukan mertuanya, dan Empu Bahula berhasil membawa kitab calon arang dan diberikan kepada Empu Baradah. Setelah memahami isinya dan kitab tersebut dikembalikan lagi, barulah Empu Baradah datang ke desa Gira untuk memperingatkan calon arang untuk menghentikan tenung jahatnya kepada penduduk. Dan terjadilah perselisihan dan pertempuran yang akhirnya dimenangkan oleh Empu Baradah. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari Rian Fergiansyah. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Media Ratnasya Fitri dengan NBI 11521000171. Calon arang sendiri dikenal makhluk jadi-jadian yang sangat menyeramkan, menguasai ilmu layar tingkat tinggi sehingga sangat ditakuti. Sejumlah kelompok drama tari di Pulau Dewata Bali memang khusus menyuguhkan pementasan seni tari ini. Pementasan seni drama tari tradisional calon arang ini biasanya mengambil tempat di pura dalam atau tempat yang berdekatan dengan kuburan dan di tengah malam. Seni drama tari tradisional Bali ini dipentaskan sebagai tarian wali yang berbau horor, bertujuan untuk membersihkan secara niskala pewidangan atau wilayah desa adat tersebut. Seni drama tari ini digelar setelah rangkaian upacara yatna atau piodalan di pura dalam. Tidak sembarangan kelompok seni tari untuk mementaskannya, begitu juga penontonnya. Bukan untuk hiburan keluarga, apalagi untuk anak-anak. Mereka yang di bawah umur tidak disarankan untuk menonton pertunjukan ini, karena memang bukan tontonan yang sangat umum dan khawatirnya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Dalam pementasan seni tari tradisional Bali ini, agar lebih menyeramkan, pada adegan puncak suasana dibuat gelap tanpa lampu. Dibarengi juga undangan dari para sekatari kepada mereka yang menekuni ilmu hitam untuk mencoba salah satu pemain dalam uji kesaktian di alam gaib, dan tidak menggunakan ilmu mereka untuk kejahatan atau menyengsarakan orang lain. Bahkan, dalam pementasan drama tari calon arang menyertakan juga bangkai mata, yang mana orang tersebut sengaja diupacarai seperti orang mati, kemudian diusung ke kuburan setempat. Nuansanya sangat horor dan menyeramkan.
Bahkan terkadang penonton bisa menyaksikan penampakan seperti endihan atau wujud leak yang berbentuk bola api. Adegan unik dan mistis lainnya pada pementasan drama tari calon narang ini terlihat juga di saat para penari yang memerankan murid calon narang tersebut benar-benar kesurupan, seperti murid-murid sungguhan yang mempelajari ilmu hitam di dunia nyata. Mereka mengundang para leak atau penekun ilmu hitam untuk datang. Jika terjadi pemandangan mistis dan horor, seperti bola-bola api meluncur di udara sebagai wujud dari aksi leak tersebut, mereka berperang mengadu ilmu. Pemandangan tersebut bisa disaksikan tentu akan menjadi pemandangan langka, unik dan menarik, dan menjadi pengalaman wisata baru pada zaman modern ini. Dalam adegan lain, dalam pementasan seni tari tradisional calon narang tersebut, terjadi pertarungan sengit antara tokoh baik dengan calon narang. Keris tajam dihunus kemudian dihujamkan atau menancap dengan bebas ke tubuh sang calon narang. Namun, dengan kesaktiannya, tidak akan terluka sedikit pun, seperti kekuatan di alam nyata sesungguhnya. Bahkan pementasan pada tempat-tempat terpencil, penonton harus menonton pertunjukan drama tari tersebut sampai tuntas. Karena khawatir di tengah perjalanan pulang akan bertemu dengan leak atau juga kejadian yang tidak diinginkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vina Azizia dengan NPI SAR 152100149. Di sini saya akan melanjutkan dari rekan saya, Media. Senian tradisional yang biasanya mementaskan cerita tentang calon narang tersebut diantaranya wayang kulit, drama gong, arja, joget pingitan, barongket, dan tari lenggong Keratopan Sudarsana. Dilihat dari pementasan seni tari tersebut, baik itu klasik, prembon, atau kontemporer, pertunjukan tersebut adalah pertunjukan horor dan adegan ilmu kekebalan yang sangat kental, membalut kisah yang dipertunjukkan. Dengan kepercayaan umat Hindu di Bali tentang keberadaan leak yang merupakan salah satu bentuk dari ilmu calon narang tersebut, merupakan salah satu bentuk kekuatan ilmu putih yang mana dalam filosofi budaya Hindu di Bali percaya dengan Ruwa Bineda, yaitu dua buah perbedaan yang selalu hidup berdampingan, ada baik, ada jahat, hitam dan putih, yang nantinya bisa menyeimbangkan kehidupan. Berikut akan saya sampaikan penutupnya. Di Pulau Bali, inilah sejak lampau hingga saat ini kisah calon narang membumi estetik serta disanggah oleh psikoreligi berbau mistis dan berakhir mitologis. Pementasan calon narang yang berkaitan dengan ritual di Pura Dalem merupakan suatu persembahan kepada Dewa Siwa sebagai pendaur ulang yang melebur segala sesuatu. Didampingi saktinya Dewi Umah dalam wujud Durga. Rangda yang disakralkan di Pura Dalem merupakan wujud simbolik dari Dewa Siwa atau Dewi Durga yang penuh kasih mengayomi. Pementasan calon narang adalah simbol berkenannya Hyang Widi mengayomi kehidupan, sebuah ritual artistik yang makna untuk memohon perlindungan Tuhan dari segala malapetaka. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.